Pengennya sama seperti judul itu, kebiasaan nambah jadi jauh lebih baik. Oke, kebiasaan nambah jadi jauh lebih baik gitu ya. Biasa tuh tilawah cuma ba'da subuh aja, sekarang nambah 1 ayat setiap sholat. Masya Allah. Masya Allah, Oh, ini tapi kebiasaan lumayan banget tuh Kang. namanya setelah berhari-hari mah. Alhamdulillah. Ya, selalu diingat-ingat kita itu nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi diri kita perlu bisa kita kendalikan. Jadi pikiran lebih rileks, nggak kepoan. Saya tularin ini ke teman-teman Kang. Alhamdulillah, insya Allah tiap hari 1% lebih baik. Cocok. Alhamdulillah selalu mandi tengah MLM. Waduh, tengah multi level marketing, tengah malam maksudnya ya. Badan terus mandi tengah malam sama mandi sebelum subuh itu beda ya. Lihat lagi riset kesehatannya ya. Teman-teman semuanya khawatir gimana-gimana itu. Iya, bisa ternyata Oke. mitos ya Kang, apalagi itu. Karena mandi tengah malam itu ada yang riset juga menceritakan itu jadi rematikan ya. Beda dengan mandi yang jam 3 pagi, setengah 4. Oke. Kang Hari, ini si Kang Siap. Rian nih. Udah lama nggak ngegosip Kang, please ayo kita ketemuan yuk katanya. Itu Aduh, kebiasaan yang ini baik gitu ya, Masya Allah. Kang Rian, Masya Itu Allah ya. tarikannya sungguh luar biasa ya. Itu craving banget, menggairahkan kalau ngegosip sama Kang Zen ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teman-teman semuanya kita mulai aja, tapi kita mulainya dengan kuis. Sejatinya ini kuisnya itu mau pakai Kahoot, tapi karena satu dan lain hal Kahootnya nggak ada, tapi tetap Aduh, kuisnya kudu iya nih Kang. jalan ya. Oke, guys, kita siapin ya. Nanti eh oh maksudnya jam 2 Kang. Ya sebelum tahajud. Canggih lu mandi jam 2. Kang, ini Kang Awe kayaknya hadir nih, lagi nyiapin Kahoot Kang. Boleh kita tunggu sebentar mungkin ya untuk Kahootnya. Sesaat lagi nih, udah Kasihan siap umat nih. udah pada nungguin. Kita bahas yang lain dulu mungkin Kang, lanjut dulu Oke, atau? siap, siap. Alah, itu ada ulum asaif, adik Kiai, Waalaikumsalam Si Ustadz warahmatullahi datang wabarakatuh. hadir, Ini Masya orang-orang Allah. berat semua yang datang ya. Tubuh-tubuhnya ringan, tapi ilmunya tuh pada berat. Ada Om Zain, ada Kang Ulum, itu luar biasa. Masya Allah. Ini pada tipis-tipis badannya tapi ilmunya berat-berat ini. Kelas berat. Teman-teman, Om Prima, teman-teman dari Pixi juga hadir. Ini teman-teman dari Mendem juga hadir. Makasih, Kak Novia. Wow. Ya, tanggal 29 Masya insya Allah Allah. berjumpa di Surabaya ya. Loh, berjumpa sama Kak Novia? Belum ya. Kita akan datang ke Surabaya, tapi cepat banget insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat yang berbahagia, insya Allah. Tadi ini kita akan ngebahas dulu ya, yang Om Prima. Kebetulan ini terjadi sama saya, kebetulan ini terjadi banget sama keluarga saya. Kang Hari, saya tuh punya kebiasaan percayaan banget sama orang. Dan sekarang tuh akhir-akhir ini tuh saya baru ditipu lagi 100 juta gitu. Terus gimana cara Iya benar mengubah Kang itu. kebiasaan itu? Teman-teman semuanya, kebiasaan itu terjadi karena satu ya, kalau menurut Atomic Habits ya, itu karena satu, karena cue. Jadi ada cue-nya dulu, ada petunjuknya dulu. Setelah cue, nanti ada craving, ada gairah. Setelah gairah ada respons, setelah respons ada ganjaran. Nah, sebetulnya orang yang gampang ketipu, gampang percayaan seperti saya, seperti ayah saya, Gampang percayaan Kang. gampang percayaan sama orang, itu tuh sebetulnya sudah ada cue-nya. Sudah ada petunjuk-petunjuknya nih, orang bisa nggak dipercaya. Nih orang kok kalimatnya sebetulnya agak nggak serak ya sama hati, tapi wah yang ditawarkan, ngelihat keluarganya, ngelihat backgroundnya, kayaknya bisalah dipercaya. Padahal teman-teman dibilang kenal sama backgroundnya juga nggak kenal-kenal amat. Kenal dari ceritanya dia aja. Dibilang dari backgroundnya, dibilang dari sepak terjangnya juga kita nggak tahu-tahu amat. Hasil dari mana? Hasil dari ceritanya dia aja. Nah, Q itu yang kemudian sering banget kita nggak lihat. Orang yang Atau mungkin percayaan ini nggak mengabaikan lihat. ya Kang. Jadi diabaikan. Ya udah, gitu. Ditambah lagi di dalam diri kita ada juga petunjuk, ayo bantuin. Ini bagus, ini peluang. Jadi di dalam diri kita tuh ada gairah yang luar biasa banget, yang gede pengen ngebantuin dia. Padahal Q-nya itu udah kelihatan, cuma kita abaikan. Yang kita dengerin apa? Gairah yang ada di dalam diri nih. Pengen ngebantuin, pengen untung gede, pengen gak ketinggalan peluang, pengen apapun itu. Gairahnya gede. Lantas direspons lah itu, ya udah keluar duit. Terus lagi udah kayak gitu kelihatan juga Q-nya.
janji kontraknya gimana? Oh, kontraknya cuma gini aja lah. Ada materainya apa enggak? Terus lagi nanti kalau misalkan dia nggak bisa ditelepon, saya harus menghubungi siapa selain nomor yang bisa dihubungi ke dia, nomornya dia. Itu tuh QQ yang seharusnya sangat basic banget respons ya. Sangat basic banget kalau di high class respon itu perlu kita ikutin. Tapi lagi-lagi. Perlu bantal nggak? Tante Ade? Perlu bantal. Iya, tapi lagi-lagi itu tuh dicuekin sama kita. Kita tuh jadinya ngeresponsnya itu respons yang ya sudahlah, pokoknya percaya aja. Coba bayangkan teman-teman semuanya. Masalah Q ini kan masalah ikro sebetulnya. Ngebaca petunjuk-petunjuk yang ada di sekeliling kita, tapi kita tuh sering banget abai sama yang kayak gitu, nggak mau detail gitu. Nah, terus hasilnya kayak gimana? Ganjarannya kayak gimana? Wah, alhamdulillah, saya bisa ngebantuin dia. Terus dia bilang terima kasih ya udah dibantuin. Dan itu membuat kita jadinya happy. Oh, aku bisa ngebantuin orang tuh, orang yang lagi butuh gue bantuin. Tapi setelah itu goodbye. Ya, setelah itu hilang. Dan setelah itu kita nyesel banget. Terus gimana dong Kang Hari? Apa yang perlu saya lakukan supaya hal tersebut tidak berulang terjadi? Teman-teman semuanya, sambil saya melatih diri saya supaya tidak naif, bukan tidak terlalu percayaan ya, tidak naif melihat QQ yang tampak tapi diabaikan. Saya biasanya kerjasama sama orang yang detail, gitu. Ya, saya kerjasama sama yang detail. Nah, ketika kita kerjasama dengan orang-orang yang detail, teman-teman semuanya, orang-orang yang detail itulah yang kemudian akan ngebantuin kita ngeliat segala sesuatunya jauh lebih detail, jauh lebih baik dibanding kita. Kelihatan banget tuh Q-nya. Atau saya ini banyak di-save sama istri. Ya, jadi banyak terselamatkan sama istri. Coba lihat lagi orangnya, sabar dulu sebentar. Teman-teman semuanya bahkan ada satu kebiasaan. Kalau ada yang ngerem ya Kang? Direm sama si teteh. Jangankan untuk orang-orang yang biasanya kita glosor lagi, bantuin gitu ya. Untuk belanja yang nilainya di atas sekian gitu, direm dulu. Tahan. Tunggu 24 jam. Nah, itu Kang, namanya two factor authenticator. Oh, itu namanya two factor authentication ya. Jadi di autentikasinya 2 kali Kang, sama Kang Hari, kemudian sama si Teteh. Luar biasanya. Kalau enggak langsung golosor algoritmanya. Kalau enggak langsung ketipu lagi kita ya. Oke. Aduh. Baik. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Teman-teman semuanya kita akan berkahut dulu karena kahut ini jadi jadi gambaran untuk supaya orang-orang baru bisa ikut belajar hal yang lama dan orang-orang yang udah ikutan dari 40 hari sebelumnya bisa belajar tentang hal-hal yang esensial banget. Oke, makasih untuk kehadirannya. Sudah 186 bergabung. Alhamdulillah. Oke, kita akan berkahut ria dulu, teman-teman semuanya. Yuk, yang bisa ikutan di kahut, jawabnya di kahut. Yang nggak bisa ikutan kahut karena gadgetnya dipakai untuk belajar, teman-teman semuanya jawabnya di chat, ya. Oke. Game pinnya, Om Prima ngomong dong, ya Allah. Siap, Kang. Oke, teman-teman silakan. Ini kahutnya udah ready ya. Silakan masuk ke kahoot.it. Nah, join aja di www.kahoot.id. Kemudian nanti masukin di situ harus memasukkan game pin. Nah, game pinnya 865190. Silakan dimasukkan ya. Yuk masuk dulu. Kalau biar lebih enak sebenarnya join dari second handphonenya ya gitu ya, dari device yang kedua. Nah, nanti teman-teman silakan masuk aja. Second handphone itu handphone bekas berarti. Bukan. Handphone kedua. Nah, udah banyak yang gabung. Papah Nyanya, ini Papah Nyanya ikutan. Ada juga ini, Kak Arif, Mbak Endah, Teh Resti, juga ikutan. Ini mah kayak reunian ini mah jadinya kalau begini ya. Widih. Yuk, yang lain yuk. Udah ada 23 orang nih. Saya pengen cek dulu. Kang Awe, suaranya bisa keluar kah? Oke. Nah, sip. Udah keluar nih. Udah 35 orang yang sudah hadir.
Kak Arfa, Kak Lina, Kak Heni Zulfa, Kak Arfa, Kak Desi, Kak Nur Aini, Kak Ria, Kak Anissa, wah, Kak Gani. Om Prima, ada Kak Irfan juga, alhamdulillah dari Managerial Development Program Suzuki. Terima kasih Mas Irfan sudah Thank you ikutan. Mas Irfan sudah hadir juga. Luar biasa ya, ini manajer Suzuki ikutan. Makasih. Thank you. Dan pengennya minggu depan kita juga ngundang selain expert, nanti ada Kang Ulum, ada Kang Zain, juga kita ngundang juga para alumni training kita ya. Jadi nanti ada Ibu Rondang, terus lagi HC Director itu Ibu Rondang itu di PT Mendem Indonesia. Ya. Pak Irfan nanti boleh ikutan, terus nanti juga akan ada. Nanti kita kasih panggung ya. Ya, ada Pak Raden ikutan juga ya, insya Allah. Pak Raden hari ini hadir nggak nih dari Rio Mitra Lestari? Ada Kak Anisatu Solihah, Bu Dokter Gigi yang sangat rendah hati. Boleh nanti. Oke. Udah 67 orang kan? Prima ngasih sarana untuk berpartisipasi. Insya Allah. Oke. Kita, ini 71 loh yang ikutan Kahut, ya Allah banyak bener ya. Udah masuk kita 20 jalan we. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang pertama, Kang Awe. Silakan. Mulai masuk ke pertanyaan pertama. Siap-siap ya, gengs. Pertanyaan pertama. Siap-siap. Berapa kali lipatkah progres yang akan didapatkan? Berapa kali lipatkah progres yang akan didapatkan ketika melakukan perbaikan 1% tiap hari? Nah, berapa kali lipat coba nih? Waduh, Kak Syahri ini udah langsung ya. Harusnya bisa langsung dapat nih. Yoi. 3,7 kah? Ini Om Prim yang juara 1 bakalan dapat kaos ACR loh ya. Siap. Oke, teman-teman semuanya terima kasih. Jawaban terbanyak itu yang betul 22 orang menjawab 37 kali lipat. Jadi, kalau kita 1% jauh lebih baik, teman-teman semuanya. Ternyata 1% dipangkatkan dengan 365, bukan dikali 365, itu 37,78. It's almost 38 kali jadi jauh lebih baik di tahun berikutnya. Dan ini tuh kita lagi diperlihatkan banget dengan orang-orang di sekeliling kita yang kualitas kehidupannya, bukan kualitas finansialnya aja ya, kualitas kehidupannya jadi jauh lebih baik dan jauh lebih baiknya itu kayaknya melesat luar biasa banget gitu. Kayaknya bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tapinya berlipat-lipat. Karena apa? Karena ada 1% yang diperbaiki. 1 ayat ba'da sholat, mandi yang tadinya pagi jadi mandi sebelum subuh. Beberes kamar biasanya setelah anak-anak pergi sekolah jadi sebelum pergi sekolah, which is itu kemudian bisa memerlukan saya jadi ngebuat bangun jadi jauh lebih pagi. Minum 2 gelas setelah 2 gelas air hangat setelah bangun tidur, karena saya biasanya kalau bangun tidur langsung ngopi ya. Teman-teman semuanya, ternyata kalau dipangkatin 365, gengs, 37 kali lipat. Dan ini adalah ikhtiar kita, Kak Novia dari Surabaya, Kak Cucun dari Jakarta, ya, Mas Irfan, ini adalah ikhtiar kita. Kenapa jadi tiap minggu? Karena kita pengen kita tahun depan 37 kali lipat lebih baik. Setelah kita punya 1% perbaikan dari day to day-nya, insya Allah. Lanjut, pertanyaan kedua. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kak Cut, terima kasih sudah hadir kembali. Waduh, papanya ini paling cepet, ini udah jawabannya bener, paling cepet lagi kayaknya. Bisa. Padahal yang jago matematika mah Kang Ulum. Berapakah nilai kemunduran kita tiap tahun jika kita tidak memperbaiki kebiasaan kita dan 1% lebih buruk dari tiap harinya? 30 kali lebih buruk, 3 kali lebih buruk, 0,03 lebih buruk. Pokoknya mah hancur we lah teuing sabar. Pokoknya mah bubuk we kan. Oke. Waktunya habis. 60, thank you, 65 answers. Oke, kejebak ya. Alhamdulillah. Makasih Kak Ansari. Kak Ansari, Raja Kopi dari Pacitan. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman semuanya, kalau 1% jauh lebih baik, hancurnya naiknya jadi 37 kali lipat. Kalau 1% lebih buruk tiap harinya, ternyata 0,03. Dikit men kehancurannya. Nggak lantas hancur loh tahun depan setelah kita nggak mengubah kebiasaan kita, bener nggak?
Allah maha baik, maha rahman, dan maha rahim. Hitung-hitungannya kayak gini guys. Nih, ini hitung-hitungannya. Ini kali pertama banget dulu waktu Kang Hari ceritain tentang Atomic Habits. Ya, teman-teman semuanya, judulnya kita ini menumpuk kebiasaan baik dan menumpas kebiasaan buruk part 1. Karena besok kita akan ngomongin lingkungan. Ya, minggu besok maksudnya. Kita akan ngomongin lingkungan. Sekarang kita akan ngomongin yang lain dulu. Kalkulasi sederhana. 1% lebih baik, 1,01 pangkat 365, 37,78. 1% lebih buruk tiap hari, 0,99 pangkat 365, ternyata hasilnya 00,03. Nggak pernah ngitung sendiri juga sih gue sebetulnya. Percaya aja sama buku Atomic Habits ya. Teman-teman semuanya, jadi nih ya, kalau kita lihat 1% perbaikan, 1% perbaikan tuh nggak kayak begini. No, nggak kayak begitu. Teman-teman semuanya, 1% perbaikan itu hampir awal-awalnya tuh nggak kelihatan. Tapi nantinya akan melesat. Seperti ini kurang lebih. 1% penurunan nggak akan juga tajam 30 kali. Enggak. Tapi slowing down. Slowing down banget. Tapi kalau kebayang, landai. Kalau 30 tahun kita nggak ubah kebiasaan kita dan kita senantiasa menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perubahan, masalah men. Goodbye. Gitu ya. Dan ini hitung-hitungannya yang dulu awal banget kita ketemuan. So untuk orang yang pertama kali, ayo kita jauh lebih baik, 37 kali, insya Allah tahun depan. Dan untuk yang kedua, kita lihat yuk siapa yang memuncaki klasmen sementara. Klasmen sementara. Ini mudah-mudahan Kang Awe masih bisa show-nya aman-aman aja nih, soalnya bolak-balik. Oke. Silakan Kang Awe. Wow, oke. Oh. Mana papanya? Oke, benar, tapi kurang cepat. Oke, tapi benar, soalnya nilainya naik. Teh Resti jadi 1710, nuhun Teh Resti, dan Teteh Pixi 1700. Wow. Luar biasa, cuma beda 10. Teh Aida, Kak Aida 1648. Thank you. Yuk kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Orang-orang sukses punya kebiasaan. Kebiasaan kayak gimana? Fokus sama sasaran, fokus sama sistem, sasaran jelas, sistem mengikuti sasaran jelas, fokus pada sistem. So, yang mana? Oke. Terima kasih, gengs. Terima kasih. Kak Muklis katanya, sasaran jelas, sistem mengikuti. Oke. Teman-teman semuanya, fokus pada sasaran. Makasih. Guys, kita ini bukannya udah sering fokus sama sasaran. Kita udah sering banget fokus sama target, sampai kita tuh kelelahan sama target-target kita. Benar nggak? Lantas apa dong yang perlu dilakukan? Ini ada di video-video saya juga. Teman-teman semuanya, yang perlu kita lakukan adalah kita sasarannya kita buat jelas. As clear as the sky yang lagi jelas-jelasnya, ya, seperti Caang bulan 14 ketika bulan purnama. Tetapi setelah itu teman-teman semuanya fokusnya pada sistem. Saya pengen nulis buku, nggak beres-beres. Saya pengen nulis buku 2021, udah kelewat. Saya pengen beres buku 2022, belum juga memulai dengan signifikan. Ampun, salah terus kan ya nggak apa-apa, makanya kita belajar lagi ya. Ternyata yang perlu dilakukan adalah buat sistemnya kalau kita pengen buat buku. Misalkan sistemnya adalah ba'da anterin anak, saya akan menulis 15 menit di cafe shop sebelah sekolah anak saya. Fokus sama sistemnya, setahun beres tuh 15 menitnya. Buat. Saya pengen jadi jauh lebih sehat. Oke, jadi jauh lebih sehat itu kayak gimana? Lebih segar, tekanan darah jadi normal, jantung tidak berdegup dengan kencang. Kalau nggak ada apa-apa, kalau ada apa-apa normal aja ya berdegup dengan kencang. Terus digimanain dong? Sistem fokusnya, apaan? Sepedaan sekali 2 minggu. Itu fokusnya sama sistem, bukan fokusnya sama target. Teman-teman di Pixi, teman-teman di Suzuki yang sekarang hadir cuma fokus sama target, dikejar-kejar target, lelah. Dan kalau nggak lelah, targetnya nggak tercapai, ada perasaan identitas aku kalah.
Sementara kalau kita fokus sama sistem, kita tahu nih target kita clear banget, jelas banget segitu. Kita fokus sama sistem, kita bangun sistemnya. Sistem diri, sistem tim, insya Allah itu jadi jauh lebih ringan, jadi jauh lebih menyenangkan. So, orang-orang sukses punya kebiasaan, sasarannya jelas. Fokusnya pada sistem. Yuk, thank you. Ini 35 orang menang banyak nih ya. Sip, lanjut. Oke, ada perubahan. Wah, Teh Resti berarti tadi salah nih jawabannya. Teh Resti masih tetap ya? Iya, tapi yang benar, tapi masih tetap tertinggi. Oke, selanjutnya yuk dikebutin. Yang hijau yang benar. Oke. Mana urutan yang benar tentang 3 lapisan perilaku? Identitas, proses, hasil, proses. Identitas, hasil, hai Kadian, hasil, proses, identitas, hasil, identitas, proses. Aduh liar, yang mana dong? Oke, cakep. Yang nomor A yang benar, yang merah yang benar. Identitas, proses, hasil. Teman-teman semuanya, ada ternyata yang bisa memudahkan kita untuk membangun sebuah kebiasaan. Apa itu? Kita perlu putuskan dulu. Kita tuh pengen seperti apa? Identitas diri kita itu seperti apa? Identitas kita. Ya, saya adalah seorang penulis. Selain saya seorang trainer, karena saya kalau nggak punya identitas penulis nggak jadi itu tulisan. Saya adalah seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Saya adalah seorang ibu saya seorang istri yang titik. Nanti akan jadi jauh lebih kuat kalau misalkan seperti Mas Anton kemarin ceritakan, saya ingin menjadi seperti apa, kayak siapa. Jadi ada role modelnya, itu akan jauh lebih kuat banget. Identitas yang kita punya, teman-teman semuanya, akan memudahkan kita fokus kepada sistem atau fokus kepada proses. Teman-teman semuanya, nanti si proses yang terbangun dengan identitas yang kuat itu akan menentukan hasil. Ini kemana tulisannya ya? Akan menentukan hasil. Alih-alih kita fokus ke hasil, tapi kita lupa sama identitas, ayo kita perkuat identitas kita dulu dari sekarang. Identitas itu perlu diperkuat dari sekarang. Ya, nanti yang mau ikutan, Kang Hari gimana sih buat identitas? Teman-teman ikutan kelas high class response, ya. Atau lihat video-video sebelumnya. Nanti di grup itu selalu ada ini video yang pertemuan keberapa, video tentang pertemuan keberapa. Kita udah sempat bahas nih tentang identitas. Gitu, teman-teman semuanya. Ya. Saya adalah kandidat doktor. Waduh, identitas kuat banget. Mencintai proses, nanti hasilnya dapat. Dibanding alih-alih saya ingin menyelesaikan penelitian saya. Wah, teman-teman semuanya lebih asik dimulai dari identitas. Ya, atau kandidat doktornya dihapuskan aja. Saya adalah dokter tahun 2022 bulan apa gitu. Ya, amin. Ini mematahan dokter, S2 aja saya belum ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang di papatahan Ridho. Oke. Saya sering pakai tagline mother, teacher, writer. Itu bisa jadi identitas. It is, yes. That is identity. Writer yang kayak gimana, seperti siapa, itu akan buat identitas jauh lebih kuat. Oke, selanjutnya. Siapakah yang jadi pemenang? Oke, Teresti turun. Kak Fajar ini jadi yang paling atas. 2509. Ya, ditikung dikit. Yuk, selanjutnya. Mangga. Urutan cara kerja kebiasaan yang benar. Oke, cara kerja kebiasaan menurut Atomic Habit yang benar. Respon, gairah, petunjuk, ganjaran, petunjuk, gairah, respons. Ganjaran, petunjuk, ganjaran, respons, gairah. Ganjaran, gairah, respons, petunjuk. Nggak ngerti, saya sama Kang Hari baru ikutan hari ini. Sabar coy ya, nanti kita bahas. Hijau, oke. Kuning, bener banget Kak Syahrini. Ada petunjuk, teman-teman semuanya. Ada di sekeliling kita nih, petunjuk. Terus kita punya gairah. Ngelihat itu, kita punya gairah. Craving. Ya, setelah itu kita ngerespon. Setelah ngerespon, kita punya ganjaran. Kang Hari, teman-teman semuanya pengen banget makan makanan sehat.
Tapi di depan saya, ini lagi pindah ke kantor nih dari rumah, di depan saya ada ini guys. Ada ini. Ini adalah cue, ini adalah petunjuk. Yang ada di sekeliling kita itu petunjuk, men. Konteks itu adalah petunjuk. Terus saya punya gairah. Ini gue kemarin siang-siang makan telur ikan ini enak banget. Ya, itu craving, gairah, pengen dan dicicipin. Nanti habis training dicicipin. Pas dicicipin, aduh habis capek makan ini. Asinnya kerasa. Terus lagi renyahnya kerasa, ikannya itu kerasa. Terus kita kemudian dapat ganjaran, nikmat banget. Setelah itu muncullah sesuatu. Ini kayaknya habis training, makan makanan ringan, asik. Jadi aja kebiasaan. Tapi kebiasaan buruk. Ini langsung pada dibayangin ini kan. Iya, tapi itu kebiasaan buruk. Teman-teman harusnya yang dimunculkan apa? Aqua iklannya, air mineral, terus lagi yang sehat-sehat yang ditunjukkan. Sehingga kalau habis training, minum 2 gelas air hangat, terus lagi langsung dapat ganjaran segar, dan kita jadi nggak lapar, jadi nggak makan malam gitu loh. Bungkus ya? Oke, so urutan tata cara kebiasaan yang benar adalah, teman-teman semuanya, petunjuk, gairah, respons, dan ganjaran. Aku akan bahas sedikit ya teman-teman semuanya. Ini dia. Mudah-mudahan. Oke. Nah ini dia. Ada petunjuk, ada gairah, ada tanggapan, ada respon. Om Prim, kan Kang Hari baru nih ngedownload Grab ya. Kalau ngedownload Gojek udah lama. Kalau Grab aku baru tadi malam. 2 malam yang lalu. Dan Grab itu keren banget. Ketika kita nyari makanan, terus dia tuh nulisnya apaan? What do you craving of? Oh, apa yang Kang Hari pemain baru ya berarti. Apa yang lo lagi damba-dambakan banget. Ya ampun, gitu amat tulisannya. Kenapa? Karena handphone kita ini adalah petunjuk. Aplikasi yang ada di dalamnya ini adalah petunjuk. Ketika kita klik, langsung, lu lagi craving apa? Kata si Grab. Dia seakan-akan ngerti gitu. Dan pengen nunjukin kepada kita, lu lagi pengen apa dan apa yang bisa gue bantu. Dikliklah makanan itu, gurame goreng, yang kemudian sambalnya itu sambal terasi, terus sambalnya itu dikucurin jeruk nipis, terus dimakan malam-malam. Lu gendut, men. Udah, selesai. Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ini, yang baru datang, ini nih. Cara kerja kebiasaan. Oke. Silakan Kang Awe, lanjut. Ini pertanyaan 2 terakhir. Ready ya guys? Udah 8.11, harusnya kita jam 8 selesai kahut. Oke. Masih Kang Fajar. Masih Kang Fajar ini. Baik, selanjutnya belum bungkus. Katanya kecepetan. Nanti lihat videonya ya, Kak Nur Wahyudi. Manakah di bawah ini proses yang benar untuk membangun kebiasaan baik? Oke, membuat petunjuk jadi terlihat, membuat gairah sedemikian menarik, membuat respon menjadi sedemikian mudah, atau semuanya benar? Thank you Kak Moji. Cakep, teman-teman semuanya. Membuat petunjuk menjadi sedemikian terlihat itu yang akan kita bahas hari ini. Makanya kita ada menumpuk kebiasaan. Ya, itu cuma satu aja, teman-teman semuanya. Kenapa kemudian ada handphone dan kemudian kita bergairah banget untuk membukanya? Karena handphone itu menyajikan informasi yang ingin kita tahu. Informasinya menarik banget. Gimana ya kabarnya Kang Sule sama Natali hari ini? Itu kepo banget gitu deh. Pengen tahu, karena kalau nggak tahu nanti kita di arisan, kita jadi ketinggalan pembicaraan ibu-ibu gitu ya. Teman-teman semuanya. Dan itu tuh aksesnya mudah aja zaman sekarang tuh tinggal googling keluar semua. Dan kemudian kita jadi tahu, udah deh lengkap tuh. Ya, di bawah proses untuk membangun kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan yang baik, Mbok ya nggak kayak gitu.
dibuat terlihat, airnya gampang diakses, teman-teman semuanya. Ketika kita haus dan pengen segar, kita ambil diminum, terus jadi segar. Al-Quran mudah diakses setiap kita habis sholat sunnah, misalkan Assalamualaikum, Quran itu udah ada di pinggir kita, terlihat banget. Ya, cari Quran yang menarik banget supaya gairah kita itu ketika mentadaburi, ketika kita menghafalkan, jadi bergairah banget. Craving-nya itu tinggi banget. Ya, kemudian qiraah apa tuh, ada Quran sab'ah disebutnya, ngebaca 7 kali jadi inget tuh. Dan kemudian kita dapat reward apa? Ingat ayatnya. Mudah mentadaburinya. Ada hadis-hadisnya di dalamnya. Kayak gitu. So, semuanya benar. Dan siapakah pemenangnya pada malam hari ini? Yuk kita lihat. Juara ketiga, Teh Resti. Alhamdulillah. Juara kedua, Teh Tini, Kak Tini. Dan juara ke-1. Dan juara harusnya Kang Fajar nih kalau nggak ketikung ya. Yes. Congratulations Kang Fajar, nanti minta hadiahnya, minta alamatnya supaya bisa dikirim hadiahnya. Atau Om Prima tong cicing wae atuh bantu. Oke. Oke. Buat Mas Fajar, Teh Tini, kemudian Teh Resti, nanti kontak aja hcr.id/WA ya untuk ini untuk klaim hadiahnya ya. Nanti langsung terhubung ke nomornya Teh Hima untuk nanti klaim hadiah. Kang Fajar, Teh Tini sama Teh Resti ya. Silakan ketik aja hcr.id/WA, itu nanti masuk ke Teh Hima ya. Thank you. Makasih Om Prima. Teman-teman semuanya, menghebatkan kebiasaan baik, menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, menjadikannya memuaskan. Dan hari ini kita akan belajar tentang menjadikannya terlihat, membuat yang ada di sekitar kita. Kalau minggu depan kita ngomongnya konteks lingkungan, yang sekarang menjadikan sesuatu itu tampak banget di depan kita, ya, membuat petunjuk itu menjadi terlihat banget. Yuk, kita mulai dengan membaca kembali basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, di 2 minggu yang lalu kita ngebahas nih, pada 2 minggu yang lalu, terus minggu yang lalu juga, 2001 para peneliti di Britania Raya mulai bekerja dengan 248 orang untuk membangun kebiasaan berolahraga yang lebih baik dalam 2 minggu ke depan. Dibuat 3 kelompok. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok kontrol disebutnya. Mereka cuma ditanyai tentang berapa sering mereka berolahraga. Kemudian dilihat nanti 2 minggu kemudian ada bedanya apa enggak. Yang kedua namanya kelompok motivasi. Kelompok motivasi ini mereka nggak cuma diminta mencatat mereka berolahraga berapa kali, tapi juga membaca sejumlah bahan tentang manfaat olahraga dan dapat kuliah motivasi tentang pentingnya berolahraga. Ya, regularly. Kelompok ketiga diminta merumuskan kapan dan di mana mereka akan berolahraga selama 2 pekan berikutnya. Harinya disebutin, jamnya disebutin, tempatnya disebutin. Dan teman-teman semuanya, menurut Anda yang mana kelompok itu, dari 3 kelompok itu, yang kemudian signifikan banget perubahannya? Kelompok kontrol, kelompok motivasi, ataukah kelompok 3 ya yang diminta untuk merumuskan niat implementasi? Which one? 2 katanya Kang, 3, 2. Ada yang pilih 1 nih. 3, 2 aja. Oke, 3-2 ya, kita lihat 3-2 Kang, banyaknya Kang. Kelompok 1 35%. Jadi jauh lebih baik tuh si olahraganya. Ya. Intensitas berolahraganya jadi jauh lebih banyak. Kelompok kedua 38%. And you know what, teman-teman semuanya, ternyata kuliah motivasi itu nggak berdampak langsung sama perubahan yang signifikan. Wow. Jadi motivator atau hari ini kalau saya bermaksud motivasi, ternyata motivasi itu mengubah guys. Nggak mengubah. Atau mengubahnya dikit banget. Ya, nggak signifikan. Nggak signifikan ya. Yang signifikan mengubah yang mana? Kelompok ketiga 91%. Maka si ahli-ahli ini bilang, teman-teman semuanya, petunjuk dapat memicu kebiasaan dalam bentuk apapun. Petunjuknya dibuat bukan dari hal yang ada di lingkungan kita, tapi dari sini nih,
petunjuknya dibuat. Sehingga petunjuk itu jelas, spesifik, obvious banget, kelihatan banget. Itu disebutnya, si petunjuk itu namanya niat implementasi. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat itu ternyata benar. Cuma bukan niat doang. Niat yang disertai kapan dan di mana. Disertai dengan identitas, disiapkan prosesnya, dan jelas hasilnya pengen kayak gimana. Ketika situasi X muncul, aku akan merespons apa? Ya. Sederhana tuh, dan itu dibahas banget di high class response ya. Jadi teman-teman yang udah ikutan high class response ke high class habit ini nyekleknya enak. Udah ada dasarnya, udah enak ya Kang? Iya benar. Ketika nanti Kang Hari bahas ini 2 kali karena penting. Ketika niat itu dituliskan teman-teman semuanya, Anda nggak harus nunggu inspirasi lagi untuk memulai. Atau motivasi untuk memulai. Anda cuma cukup ngapain? Ngikutin rencana yang udah dibuat. Udah kagak usah mikir lagi. Kita mah mikir deh. Mikir lagi. Jadilah kita ini orang yang overthinking, segala dipikirin ya. Teman-teman semuanya, kekuatan niat implementasi. Nih, aku akan titik-titik kata kerja pada waktu di lokasi apa. Sodakoh. Aku akan bersodakoh ba'da tahajud. Atau aku akan bersodakoh ba'da subuh. Di mana? Di masjid atau via aplikasi atau ada hal yang mudah. Teman kita punya nomor rekening dari ikhtiarnya sahabat kita sedang membangun apa gitu. Teman-teman semuanya, itu jadi jauh lebih mudah diaplikasiin dibanding saya ingin berlatih bersodakoh brutal misalkan. Itu bagus banget. Tapi brutalnya harus kayak gimana? Kapan mau mulai? Di mana? Gitu ya. Bungkus sampai di sini, gengs. Halo? Bungkus nggak ini? Ada yang raise dari kamuku, ada yang ditanyakan? Nanti ya kayaknya kita lanjut dulu aja. Bungkus Kang, katanya. Oke. Ini. Sit up. Gagal ini. Ini masih gagal. Aku akan sit up 20 kali sebelum tidur di kamar. Teman-teman semuanya, sit up-nya masih gagal, belum 20. Tapi terngiang-ngiangnya udah ada. Kenapa? Karena niat implementasinya jelas. Oh, Kang Hari aku pernah coba itu. Cobain lagi. Yuk, sekarang setelah tahu ilmu dasarnya. Kenapa niat implementasi itu jauh lebih berhasil dibanding kelompok kontrol atau kelompok motivasi. Ya, aku akan sit up 20 kali setiap sebelum tidur di kamar. Dan kalau udah mau tidur, jangan lagi mikir-mikir. Teman-teman semuanya, udah mau tidur, jangan lagi mikir-mikir. Ya udah sit up aja, nggak harus nunggu inspirasi apalagi. No, nungguin istri harus dulu dimotivasi dulu ya Kang? Nggak harus nungguin istri datang supaya termotivasi. Nah, nggak harus. Udah jalanin aja. 1% tiap hari jauh lebih bagus di pangkat 365. Kerapihan, aku akan cuci piring setelah makan selesai. Ya. Kenapa ini penting? Karena banyak orang yang mencuci piring bukan setelah makan selesai, tapi ditumpuk dulu. Kalau untuk saya secara pribadi, numpukin piring kotor itu akan satu, pemandangan jadi nggak bagus. Yang kedua, waktunya jadi berasa jauh lebih panjang tuh untuk ngeberesin segala rupa yang pernah kita pakai untuk makan atau memasak. Kalau ditumpukin dulu dibanding setelah beres langsung cuci. Di mananya? Ya di sink lah ya, di tempat nyuci atau ya di mana Anda biasa itu nyuci piring. Banget. Teman-teman, aku akan membereskan ini saya. Aku akan membereskan isi koper setelah setiap berganti pakaian dan sebelum tidur di hotel, sebelum tidur. Karena biasanya nih kalau udah di hotel, barang itu keluar semuanya, nanti kalau udah mau check out hari kedua atau hari ketiga baru barang itu diberesin lagi dan itu takes time. Kang Awe jadi saksi nih. Ya sekarang sedikit lebih rapi lah ya. Insya Allah. Bener nggak We? Nggak bersuara. Bener dong. Oke. Teman-teman semuanya di dalam pernikahan.
Aku akan menyajikan titik-titik-titik untuk suami pada pukul 8 di dapur. Kalau suaminya kerjanya dari rumah. Kalau suaminya staf atau pejabat di kantor, di institusi telat, guys. Ya, aku akan menyajikan titik-titik-titik untuk suami pada pukul 8 setiap hari apa. Teman-teman semuanya, ini udah sederhana banget. Tetapi kekuatan niat yang implementatif ini sering banget dilupakan. Untuk orang-orang yang udah punya kebiasaan yang efektif, karena katanya nggak ada kebiasaan buruk, nggak ada kebiasaan baik, yang ada itu adalah kebiasaan yang efektif yang mendekati kepada sasaran dan sistem yang kita buat. Untuk orang-orang yang udah punya kebiasaan efektif, yang ini tuh kayaknya udah kelewat banget dan mereka memang sudah terlihat ya signifikan banget kekuatan kemajuan di dalam hidupnya, karya-karyanya makin banyak, karyanya makin tampak, pengaruhnya makin luas. Untuk orang-orang yang udah punya highly effective habit, ini sederhana. Tapi kita yang sekarang sedang belajar high effective habit, ini jadi penting banget. Teman-teman semuanya, yuk kita lakuin kekuatan niat implementasi. Tapi by the way, busway, kalau kita nggak punya sasaran yang jelas, kita akan ngacak nih niat implementasinya. Maka tetapkan dulu sasaran, sasarannya clear, niat implementasi ini adalah sistem. Fokus nanti di dalam sistemnya. Oh, gitu. Ini masuk ke sistem berarti ya Kang ya? Ini masuk ke sistem. Namun sistem nggak akan kemana-mana kalau kita nggak punya identity yang kuat. Maka milikilah identitas yang kuat. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang kabur. Maksudnya lari pertanyaannya. Pernyataan yang kabur itu gimana melarikan diri? Bukan, gengs. Pertanyaan yang kabur itu adalah ketika kita tahu apa yang perlu kita kerjakan, tapi kita nggak menyatakan kapan dan di mana kebiasaan ini akan dimulai, lantas menyerahkannya pada nasib aku maha engkewe lah, dan berharap kita akan ingat untuk melakukannya. Goodbye, man. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Saya tahu saya perlu olahraga. Tapi nggak menyatakan kapan dan di mana kebiasaan berolahraga saya akan dimulai. Terus saya tuh menyerahkannya, ya udahlah nanti mudah-mudahan ketika ada orang bilang Kang Hari gendut, Kang Hari gendut, Kang Hari gendut, aku akan lebih ingat itu. Nggak akan ingat-ingat, Bapak Ibu. Maka sebelum training, saya bilang sama istri saya, Beb, besok ini kan anak-anak sekolahnya udah mulai panjang nih. 3 anak kita sekolahnya udah mulai panjang. So, besok kita buat planning. Ketika habis ngantar sekolah, Kang Hari akan olahraga dulu, baru nanti habis itu pulang, baru itu nanti kita ke dokter mata. Teman-teman semuanya berharap banget ketika kita tahu apa yang harus saya lakukan, kata kerjanya saya tahu apa yang harus saya lakukan, kemudian di mana itu akan saya lakukan dan kapan, besok saya nggak harus nungguin inspirasi lagi untuk olahraga, tinggal ngelanjutin rencana yang udah ada. Makanya to-do list penting. Ngebuat to-do list itu penting. Sering to-do list capek. Nggak merdeka punya to-do list. Justru orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang punya to-do list. Ya, orang-orang yang nggak punya to-do list itu ya merdeka apanya tuh ya cuma ngerasa nyaman aja kali. Tidak terpenjara. Padahal mah terpenjara. Aku ingin makan makanan sehat. Kapan? Di mana? Apa yang mau dimakan? Nggak jelas. Nanti aja kalau ada yang ngingetin, kabur itu pernyataannya. Aku akan lebih sering menulis. Kapan? Seminggu ini saya sering banget itu nulis. Kenapa? Tenggat waktunya udah dibuat tanggal 27. Kelihatan banget itu tenggat waktu 27. Kenapa tanggal 27? Karena tanggal 27 mau ada launching besar sebuah lembaga mau ikut di situ. Wah, teman-teman semuanya. Tapi dari dulu saya akan lebih sering nulis, saya akan lebih sering nulis. Nulis. Nggak nulis. Kenapa? Karena niat implementasinya nggak jelas. Aku akan diet karbo. Oh, diet karbo gimana? Ini ada di sini kok. Ini karbo nih isinya. Karbo penting loh ya, karbo penting loh. Oke, tapi kalau kebanyakan nggak bagus. Kapan dan di mana dong? Ketika pernyataannya kabur, teman-teman hanya akan membuat godaan yang datang mudah mematahkan ikhtiar pembiasaan. Gimana godaan yang datangnya? Itu yang kayak barusan itu tuh. Itu godaan yang datang. Anda nggak ngelihat di sebelah sana, itu ada Koko Crunch. Tinggal 1/4 lagi.
Kalau di lama-lamain itu jadi dingin, jadi melempem, kudu dihabisin, bergairah. Nanti Prima kirim lagi, Kang. Nggak mau. Oke. Teman-teman, banyak orang yang bilang aku kurang motivasi. Emang kurang motivasi gitu? Udah dimotivasi juga nggak berubah. Bener nggak? Jadi kurang apa dong, Prim? Teman-teman kurang apa dong? Bukan kurang motivasi, tapi kurang jelas berarti si niatnya tadi ya, nggak kabur. Jelas dan kurang spesifik. Ya, spesifik ya. Aduh, dan ini tuh untuk orang-orang yang tidak mencintai detail, kayaknya butuh ikhtiar lebih. Benar, tapi nggak apa-apa, kan? demi 37 kali lebih baik. Ya. Sampai-sampai ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menunggu kapan waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan. Teman-teman semuanya, pernah berjumpa dengan orang yang seperti itu? Atau mungkin pernah merasakan menjadi orang seperti itu, Kang? Kamu jujur teh nggak tuh jadi moderator teh meni ampun. Enggak, Kang, ini aku merasakan maksudnya, Kang. Oh gitu. Oke, silakan dijawab dulu. Di chat ada 81 orang yang belum kebuka. Aku. Oke. Nggak tulis rinci, teringat smart, yes. Oke, Kak Novi siap. Saya Etama. Ayo nanti. Aku, Mi. Makasih Kak Afni ya, udah hadir. Pernah diri Abdi Nyalira, saya banget. Abah Ivan, si Abah udah dari, pulang belum, Abah? Belum. Abah Ivan ya? Baru posting itu di Jabal. Masya Allah. Bukan Jabal Rahmah. Jabal apa ya, Abah ya? Pernah banget, aku banget. Kayak di Javu nih kata Kak Elsa. Di Javu katanya kan. Oke, saya balikin lagi ya. Ini ada yang mau capture nih. Teman-teman nggak capture juga dan nanti dikasih PDF-nya. Ya, supaya apa? Supaya Anda briefing besok teman-teman Anda udah ada nih buat Anda briefing ke teman-teman Anda. Nih pertanyaan yang kabur nih, Sob. Nanti habis ini dikasih PDF-nya ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Thank you. Udah ya. Masih ada 7 chat. Banyak yang kayak gitu, mau Kang PDF-nya asa dibaledogan Kang. Ini kenapa tuh kemarin kan Anda Teh Epah baru ngabaledog juri ya. Itu baru saja Teh Epah ini melakukan lempar jumroh. Ini sekarang dibaledogan. Makasih Teh Epah udah hadir dari Mekah Al Mukarramah. Masya Allah. Teman-teman, jangan nunggu lagi motivasi. Ya, udah dimotivasi juga nggak berubah banyak signifikan. Tapi apa? Spesifikin aja supaya besok kita langsung ngikutin keputusan yang udah kita buat. Ya, Anda nggak perlu lagi nunggu sampai inspirasi datang, nggak perlu lagi ada keputusan-keputusan. Anda tinggal ikuti rencana yang udah dibuat. Aku akan kata kerja pada waktu di lokasi. That's it. Oke. Teman-teman semuanya. Aduh, tapi Kang Hari kalau kayak gitu teh, ya saya juga udah pernah sih. Kayak gitu teh aku akan begini, kapan, di mana. Tapi kayaknya teh kaku gitu ya. Teman-teman semuanya, ada satu hal untuk ngebuat nggak kaku-kaku amat. Jadi dilemesin aja gengs gitu ya. Tapi sebelumnya saya pengen cerita dulu. Ini ada, ini orang Prancis, jadi ngomongnya harus sok-sok French gitu. Denis Diderot. Denis Diderot. Jadi tadi tuh aku tuh searching ini gimana ngomongnya ya. Jangan salah lagi, masa disebutnya Jung padahal Yung dibacanya. Yang ini gimana? Ternyata Denis Diderot. Si Denis ini, teman-teman semuanya, dia tuh orang miskin. Ya, tapi miskin-miskin juga dia filosof Prancis, men. Dan dia disebut bapak ensiklopedia di Prancis. Suatu saat, Kak Denis ini yang lagi nggak miskin, nggak punya uang. Dia tuh mau nikahin anaknya. Atulah please ya, kalau lagi nggak punya uang mah, jangan gede-gede hajatannya. Ini pengen nikahin anak, mentang-mentang udah masuk bulan Zulhijjah. Teman-teman, udah bulan masuk Muharram ya. Teman-teman semuanya. Lantas, si krisis keuangan si Denis Diderot ini didengar sama Katarina Agung, Kaisar Rusia. Yang si Kaisar Rusia ini, Katarina Agung ini, pecinta ensiklopedia yang dibuat sama Denis Diderot. Lantas,
Apa yang dilakukan oleh Katarina Agung? Katarina Agung bilang sama Kang Denny, Den, udah pokoknya lu jadi staff gue aja. Jadi orang pinter, ngurusin perpustakaan, ilmunya tetap dijagain, sok buat segala sesuatu yang kamu mau. Ini uang ada 1.000 pound sterling, yang sekarang itu berarti 150.000 US dollar. Sahabat-sahabat semuanya, 110.000, berarti bukan 1.000 pound sterling. Ya, 150.000 US dollar, which is itu billion. Dan itu dapat gaji lagi. Denny Didero itu digaji lagi sama Katarina Agung. Perpustakaannya dibagusin, kerjaannya dijamin, didapat gaji lagi. Waduh, bukan cuma perayaan nikahnya yang gede-gedean, men. Tapi juga setelah perayaan nikahnya beres, Denny Didero ini bisa buat beli jubah yang sangat anggun. Terus lagi karpetnya dia beli, karpet dari Timur Tengah. Terus lagi dia buat tuh di rumahnya hiasan patung-patung. Teman-teman semuanya percaya atau enggak? Pertama kali yang dia beli cuma satu. Apaan? Apa? Jubah. Jubah indah. Wow. Tapi setelah si jubah indah itu digantungin, dihangerin, terus dia bilang, segala sesuatu di rumah ini jadi gak indah lagi. Segala sesuatu di rumah ini jadi gak sesuai lagi. Segalanya jadi gak ngepas. Karena ada jubah indah itu nggak cocok ditempelin di hanger kayak gitu. Harusnya hangernya jauh lebih keren. Dibelilah hanger yang jauh lebih keren. Setelah hangernya dibeli, dia bilang lemarinya nggak cocok. Harusnya lemarinya jauh lebih keren. Dibuatlah lemari yang baru. Terus dia bilang kayaknya lemari ini nggak cocok dengan tegel yang ini. Maka dibelilah porselen yang baru. Setelah porselennya diganti, dia bilang kayaknya kurang kalau cuma porselen doang. Dibelilah patung-patung, patung kok gini ya. Yang klasik. Teman-teman semuanya, nggak ada kecocokan lagi. Nggak ada satu kesatuan lagi. Nggak ada keindahan lagi. Maka dibuatlah segala sesuatu, jadi craving tuh ya. Petunjuknya cuma satu. Si jubah yang indah, terus dia jadi craving, ini kayaknya nggak bagus nih, ini kayaknya lebih bagus begini, ini kayaknya lebih bagus begitu. Teman-teman semuanya jadi beruntut banget. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak niat belanja satu, terus udah dapat satu, jadinya diubah semuanya? Jujur. Ayo, bilang, sampaikan, pernah nggak? Tadinya mah cuma pengen ngerenov toilet. Tadinya cuma pengen ngerenov pagar aja. Tapi kalau pagar udah diperbaiki, taman nggak asik tuh, udah kecipratan tembok, udah kecipratan semen, maka diperbaiki. Teman-teman semuanya ingat ya, ini bisa jadi kebiasaan baik, bisa jadi kebiasaan buruk. Soalnya Kang Ulum sekarang ini, dulu udah beli rumah di sebelah rumahnya, kemudian dijadiin madrasah, terus kemudian jadiin pesantren, sekarang pesantrennya dikasih ornamen-ornamen yang cantik, sekarang di sebelah pesantren dibuat kolam renang lagi. Itu mau kebiasaan baik untuk para santri. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Nanti udah ada kolam renang, nanti Kang Ulum buat seluncuran tuh. Karena kayaknya kalau udah buat kolam renang jadi ada waterboom kan nanti buat aja jadi waterboom tuh ya. Insya Allah. Sawah yang di belakang juga itu masih luas Kang, nanti masih luas. Nanti kelihatan nih kayaknya kalau misalkan udah ada kolam renang tapi pengen dibuat nih anak-anak belajar dari alam, nanti ada tuh ruang kecil di belakang kolam renang yang setelah sawah itu ada kayak tanah menggunduk ke atas gitu, dibuat seperti karang atol sama beliau ya, sama Yai. Teman-teman yang berbahagia, ada nggak katanya Prim, ini 28 chat apa isinya? Pernah, tapi masih bisa dikendalikan dengan keterbatasan. Ada yang tersinggung banget, Kang. Itu Kak Erita keren banget. Pernah, Kang, tapi masih bisa dikendalikan dengan keterbatasan dana. Kalau ada, pasti itu terus nggak ada berhentinya. Cakep. Cara Allah ya. Kenapa kita begini? Kenapa kita tidak ke Amerika? Karena kita tidak punya uang. Oke, benar Kak Fajar. Pas mau masuk toko spare part kendaraan, aduh berat. Laki-laki godaannya di situ. Apalagi kalau ke Rodaling ya Kang. Itu nggak kuat men. Beli sepeda, udah masuk ke Rodaling, udah punya Polygon. Tahu-tahu ada yang lain nih Kang Hari mau sepedaan barengan sama artis.
kayaknya ganti asik nih ya supaya lebih nge-match gitu sama yang lain. Udah dibeli tuh sepeda segede gitu ya. Terus udah kayak gitu kayaknya sprocketnya harus diganti. Kayaknya sandalnya harus diganti. Kayaknya ini harus diganti. Ini jadi terus. Jadi aja seperangkat. Itu namanya didero efek. Didero efek. Didera efek ya. Dan itu teman-teman bukan cuma untuk kebiasaan yang jelek aja. Ternyata ini teh alamiah. Alami banget kebiasaan itu terjadi seperti itu. Nggak ada perilaku yang berdiri sendiri. Setiap perilaku adalah petunjuk yang memicu perilaku berikutnya. Teman-teman semuanya. Ya, kita udah nih. Barang baru yang kita miliki itu memicu hal-hal yang lainnya untuk datang. Nah, kita sekarang masuk. Si niat implementasi tadi supaya nggak kaku, maka bisa kita tumpuk di kebiasaan-kebiasaan yang udah ada. That's why namanya menumpuk kebiasaan. Setelah kebiasaan sekarang, aku akan sebutin kebiasaan baru. Nih, kita kan kemarin udah ngebahas tuh, bangun tidur, mematikan alarm, memeriksa ponsel, ke kamar mandi, menimbang badan, habis gitu mandi, terus menggosok gigi, mengeringkan badan, menyimpan handuk pada tempatnya, mengambil baju dengan tertib, menutup kembali lemari, berpakaian, membuat secangkir teh atau kopi. Di antara kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada, teman-teman semuanya, maka kita sisipkan itu. Misalkan dari bangun, mematikan alarm, ya, karena ini misalkan bangun, itu kebiasaan yang bisa dilanjutin. So. Mematikan alarm, kebiasaan yang bisa dilanjutkan. Ponsel, ini kebiasaan yang tidak patut dilanjutkan. Maka ponselnya dimatiin kalau mau tidur. Ya, alarm saya gimana Kang Hari? Pakai alarm yang kuno. Ya, alarm yang jam kayak gitu. Atau ponselnya boleh dinyalakan tapi disimpannya di tempat yang jauh, misalkan di Tegalega gitu. Kalau rumah saya di Kopo ya, supaya nggak langsung buka ini Kang, kayak yang gini. Ini Kang. Nah, yang kayak begitu. Teman-teman, memeriksa ponsel nggak ada. Sebelum ke kamar mandi, ini kan kamar mandi lanjut nih ya. Sebelum ke kamar mandi, saya mau stay dulu, membiasakan dulu bangun itu pertama 30 detik terlentang, 30 detik bangun, 30 detik duduk. Jadi ada 1,5 menit untuk conditioning. Dan itu bagus banget untuk jantung. Saya ini dibiasain sama seorang akabri nggak jadi. Jadi TNI nggak jadi, ayah saya. Itu TNI tapi nggak terus TNI-nya. Jadi dari kecil dibangunin itu pasti nggak gurubuk. Understand nggak gurubuk? Shock. Gitu. Sampai sekarang tuh masih kayak begitu. Ngorejat Kang, ngorejat. Ngorejat nggak gurubuk itu. Sampai sekarang kayak gitu. Dan itu nggak bagus banget. Tapi saya ngelihat anak kedua saya, Faiza. Ketika saya bangunkan, dia itu udah ngulet gitu, udah bangun, terus dia diam dulu. Terus abis itu dia ke samping dulu. Terus abis itu dia duduk, baru dia berdiri. Saya bilang, Fai, how can you do that? Terus dia bilang, Panda, ini cara yang bagus untuk bangun supaya nggak kaget. Wow. Teman-teman semuanya, itu adalah kebiasaan baik. Yang kalau kebiasaan baik itu, kalau kita cuma bilang gini, aku akan berdiam dulu 30 detik di atas tempat tidurku, lantas aku bangun dan diam dulu 30 detik di atas tempat tidurku, lantas aku kemudian duduk di atas tempat tidurku, baru aku berdiri. Itu kaku banget rasanya. Tapi bayangkan, setelah aku bangun pagi dan mematikan alarm, sebelum ke kamar mandi, aku akan melakukan kebiasaan 90 detik dulu berdiam diri. Dengan tahapan-tahapan yang tadi. Ternyata itu jadi jauh lebih sederhana. Itu yang dimaksud dengan menumpuk kebiasaan. Menumpuk kebiasaan bisa ditaruh di antara kebiasaan lama dan kebiasaan baru dan kebiasaan lama lagi. Ya. Dan ini ternyata mengasihkan. Yang paling mengasihkan apa kalau untuk saya? Karena saya sekarang jadi setiap minggu saya buat ini, kita buat ini, saya jadi baca lagi, jadi memperhatikan lagi, jadi mikir lagi, target saya apa ya, sasaran saya apa ya, habit saya, sistem saya yang harus perlu saya lakukan apa ya, saya ini ingin menjadi orang yang kayak siapa, seperti apa kayak siapa ya. Dan kemudian saya masuk lagi ke sini,
Teman-teman, saya belum sempurna melakukan menumpuk kebiasaan ini nih dengan menyengajakan. Tapi kemudian jadi aware terus. Menumpuk kebiasaan. Jurnal syukur. Setiap membuka acara, tadi lupa jurnal syukurnya ya, aku akan memberikan jurnal syukur untuk 3 hal yang paling disyukuri. Membuka acaranya udah biasa. Memulai ngomong udah biasa. Jurnal syukurnya pengen kembali diaplikasikan. Maka si habit yang sudah lama ditaruh habit yang baru untuk apa? Untuk lebih memudahkan. Dibanding dengan niat implementasi yang berdiri sendiri. Agak berat. Ya. Oke, olahraga. Setelah selesai jam 5 ngantor, aku akan langsung berganti baju olahraga. Ini nanti akan kita obrolin di lingkungan, teman-teman minggu depan, supaya semuanya tampak kelihatan. Bukan cuma tampak di pikiran dan di benak aja, tapi juga kelihatan. Ya, physically tampak gitu. Setelah selesai jam 5 itu kebiasaan lama. Lawang selesai kerja kok. Sisipin kebiasaan baru. Apaan? Ganti dulu baju olahraga. Jangan niat dulu olahraga misalkan. Karena kalau kita langsung niat olahraga, setiap selesai jam 5 aku akan lari. Men, ya masa aja lari pakai baju kantor gitu. Ya, lebih asik juga ganti pakai baju olahraga. Setelah itu saya akan lari-lari atau pemanasan sebelum saya pulang. Ya. Safety, setiap aku mulai bersepeda, aku akan menyalakan aplikasi 360 agar anggota keluargaku tahu kemana aku pergi. Jadi sebenarnya ini nggak tahu safety-nya ini fisik apa hati ya. Karena kalau lagi bersepeda terus ditelepon, kamu lagi di mana, sama siapa, mau kemana, ngapain, kapan pulang, itu ngeselin. Jadi kalau udah ngebuka aplikasi 360, nanti istri bisa ngelihat, oh dia lagi jalan ada di sini, dia kemana. Oh, jajannya di sini. Dan nggak ditanya lagi. Dan itu ya untuk safety juga lah ya. Gitu, Om Prim. Tadinya, nggak pernah, sepeda aja. Beb, cabut ya, Assalamualaikum. Teman-teman, pernikahan. Setiap malam sebelum tidur, mau nggak mau pasti tidur dong. Itu kebiasaan lama, tidur. Sisipin kebiasaan baru. Aku akan mengajak istriku untuk pillow talk. Sederhana, menumpuk kebiasaan itu. Intinya, sahabat-sahabat semuanya, dari pertemuan malam hari ini, mari kita secara sadar, kita tumpuk kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang ingin kita bangun. Kang Hari, tadi di judul tuh ada kayak begini, Kang Hari bilang, menumpuk kebiasaan baik dan menumpas kebiasaan buruk. Teman-teman, ketika kebiasaan-kebiasaan yang baik kita fokuskan untuk kita buat, kebiasaan-kebiasaan Kang buruk Hari, jadi... bentar layarnya masih blank, Kang. Iya, ini memang sudah selesai. Ini mau keluar tapi ngeheng. Kirain ada layar lain. Enggak, ngeheng ini. Nah, terima kasih kakak. Oke. Jadi teman-teman semuanya, kebiasaan buruk itu nanti sedikit demi sedikit akan kemudian ketika kita membangun kebiasaan baik, kita akan jadi mulai aware, oh ini boleh, ini enggak boleh. Oh ini asik dijalanin, yang ini harus segera diberhentikan. Kita nanti akan ngomongin kendali diri, tapi minggu depan. Ya, mudah-mudahan yang pendek ini ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau bertanya boleh, dan kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. Coba sebelum kita buka pertanyaan. Kang Zin masih ada nggak, Kang Zin? Om Zin. Ini 258. Om Zin nggak ada. Papanya Anya. Ada dia. Oke. Kang Ulum, kalau nggak ada papanya Anya ke Kang Ulum deh. Kang Ulum, masih ada nggak Kang Ulum? Ulum masih ada kok. Iya. Masih pada join kok Kang Ulum, Kang Zen. Kang Ulum, Kang Zen ada. Kayaknya harus dipanggil lebih keras lagi. Dipanggil lebih keras. Oke, teman-teman semuanya, siapakah di antara Anda yang merasakan manfaatnya pertemuan malam hari ini? Ada? Adakah yang mau sharing dulu?
Kita masih punya waktu nih 10 menit. Kak Dewi makasih. Teh Gita. Manfaat banget kata Teh Resti. Kak Novia makasih. Kak Fajar Sangat mohon. manfaat. Kak Desi thank you. Ini Ulum udah buka kamera nih. Tinggal unmute, masih siap-siap kayaknya untuk. Prima ini ngomongnya ulum. Yai itu sekarang ulum cantik. Waduh, Masya Allah. Yai, Masya Allah. Saya kalau sama teman sekamar ya. Yai ngomong dong sedikit Yai. Sedikit aja. Tanggapan dari materi kita hari ini. Yai, mangga. Masih di mute bro. Iya geleng-geleng. Teman-teman, Kang Ulum ini adalah sekarang pemimpin pondok pesantren Saif Al-Ulum di Subang. Ya, orangnya pintar banget, jago matematika. Luar biasa ya. Logically math-nya itu jalan banget. Alhamdulillah. Banyak menuliskan buku dan salah satu buku yang saya sangat suka banget karena banyak ceritanya di situ. Itu adalah buku tentang Tazkiyatun Nafs. Ya, itu Tazkiyatun Nafsnya nggak berat-berat banget untuk dibaca, tapi maksudnya tidak seberat Tazkiyatun Nafs yang Imam Al-Ghazali, namun enak banget dan jelek-jelek ya. Kang Ulum, sedikit aja sebelum nanti kita berjumpa juga di pembicaraan bapak-bapak. Respon Kang Ulum dari materi yang barusan Kang Ulum. Oh, typing aja, sok atau typing aja. Mungkin ya Husnudon ini lagi kesel. Oke. Lagi serekang katanya. Iya tuh benar tuh. Ayo yang lain teman-teman, boleh yuk. Ada yang mau sharing lagi? Kalau enggak bertanya. Oke. Semangat berusaha 37. Izin ganti dulu, Masya Allah, bermanfaat banget. Oke. Oh, cepet banget bentar. Masya Allah, manfaat banget, Kang. Insya Allah dapat titik temunya dan insya Allah dicoba. Niat implementasi, kata Kak Yuni. Kak Yuni. Alhamdulillah. Siap. Oke, tips supaya materi ini bisa langsung dipraktekin. Oke, good. Pertanyaan tipsnya. Tips supaya materi ini bisa langsung dipraktekin. Dari siapa itu Om Prima? Kak Kurnia, Kang. Kak Kurnia, makasih. Oke. Kak Kurnia, pertama banget, buat dulu sasarannya apaan. Sasaran bukannya nggak penting, sasaran penting banget, clear banget. Kalau perlu tujuan hidupnya Kak Kurnia itu apa, udah ada. Di tujuan itu biasanya Kak Kurnia tanpa sadar sudah mengidentifikasi diri Kak Kurnia seperti apa. Identitas itu penting banget. Identitas, tipsnya kayak gimana buat identitas? Aku ingin seperti apa, kayak siapa? Itu identitas yang paling sederhana banget. Ya, aku ingin seperti siapa? Aku ingin seperti apa, kayak siapa? Kalau saya pengen punya otot kering. Otot kering. Kayak Kang Hidayat, ada teman baru. Oh, oke. Kayak gitu ya ternyata latihannya. Gitu. Sip ya. Jadi tipsnya nih buat identitas. Yang kedua, kalau sasarannya udah jelas, apa yang pengen kita capai. Identitasnya udah jelas. Buat sistemnya untuk mencapai sasaran itu. Yang seperti tadi udah diceritain. Teman-teman semuanya. Misalkan sasarannya adalah hidup dengan sehat. Clearkan, jangan cuma sasaran yang kabur. Pakai sistem. Saya akan berolahraga, kapan dan di mana. Itu tips yang paling sederhana. Jadi kelihatan. Hambatan saya di konsistensi nih Kang Hari. Sama, semua orang hambatannya di konsistensi. Maka si niat implementasi itu harus tampak. Itu maksudnya. Dan ini kita baru sesi 1 nih. Si Q itu harus kelihatan. Epah bilang, setelah menyimak materi ini semakin jelas yang perlu dilakukan itu apa. Teman-teman semuanya kalau udah ada bilang semakin jelas, itu udah masuk level pertama. Ya, makin jelas apa yang perlu dilakukan. Nanti kita buat yang udah jelas itu jangan cuma jelas, tapi dibuat menarik sedemikian menarik.
Ya, semenarik mungkin. Yang kalau bisa si hormon endorfin kita tuh bangkit setelah itu. Sehingga kita mau ngelakuinnya dengan mudah. Dan kalau udah kita ngelakuin dengan mudah, kita dapat reward, udah jadi kebiasaannya. Jadi sekarang ini masih level 1 di antara 4 level yang nanti akan kita pelajari setahunan bareng-bareng. Ya. Wow. Itu guys. Itu tipsnya. Ya, dibuat dulu sedemikian jelas, sedemikian spesifik. Tadi Benar. ya clear dan spesifik tadi ya, Kang. Yes, Teh Dwi cakep. Wah, ternyata to-do list itu sangat penting banget, penting banget. To-do list itu penting banget. Dan udah sering kita skip karena apa? Karena to-do listnya ya kebiasaan-kebiasaan yang diulang-ulang. Padahal bisa kita masukin tuh kebiasaan baru di antara kebiasaan yang sudah ada. Gitu. Oke. Kang, ada yang udah raise ini, apakah mau nanya langsung? Oke, Ada Kak Maria ya. Ya. Udah unmute juga nih. Mangga, Ibu. Nah, Kang Ulu mah jadi nanya ini teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan dulu nih. Panggil Kang apa Mas ya seharusnya ya? Kang aja, Bu Maria. Ya, kalau kita di sekolah, saya sekolah guru di SMP Putri Arisala di Padang. Masya Allah. Uni, terima kasih Uni sudah bergabung. Iya, alhamdulillah ini baru pertama ikut Zoom. Padahal ikut grupnya udah berapa lama itu ya? Cuman 40 kesempatan hari. baru malam ini bisa gabung. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materinya sangat dibutuhkan ini. Memang kita lagi pengen banyak membuat perubahan baik pada diri maupun di sekolah kan. Ya. Jadi saya sangat merasakan nih manfaat dan semangat untuk ngikutin lagi nih untuk berikutnya terkait dengan tadi apa namanya membuat petunjuk baru ya. Berarti kita berusaha untuk menuliskan apa kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin mau kita ciptakan tadi. Mungkin kayak saya pribadi mungkin banyak ya yang pengen kita buat perubahan baik, tapi ya mungkin kalimat yang seperti Kang Hari tadi itu belum kita tulis mungkin. Jadi mungkin perlu kita tulis seperti yang dibilang tadi sehingga actionnya untuk kita mulai itu bisa lebih gerak gitu kan, lebih. Insya Allah. Iya gitu. Enggak, saya bergabung malam ini menjadi langkah awal untuk bisa selalu menciptakan habit-habit yang baru, melakukan perbaikan kecil mungkin, tapi kalau kita setiap harikan, itu akan berefek besar untuk kita gitu. Memang kalau kita punya kebiasaan baik yang sudah kita tulis, kita lakukan, hal-hal kecil itu akan menjadikan jiwa kita jadi rileks, sehingga tugas-tugas utama kita mungkin kayak saya di sekolah kan banyak tugas nih ya. Kalau semua yang kecil-kecil itu udah kita tata dengan baik, udah dikerjakan, insya Allah itu akan melapangkan hati dan jiwa kita sehingga bekerja pun kita lebih enjoy dan nyaman, insya Allah. Siap. Terima kasih ya Kang Hari. Thank you Kak Uni, amin. makasih. Teman-teman, Uni tadi menegaskan lagi. Kalau kita fokus kepada sasaran, kadang-kadang kita nggak rileks. Kita tegang banget. Tapi kalau kita fokus kepada sistem, hal-hal kecil yang kita kerjakan, to-do list-nya centang, itu akan ngebuat kita gitu. Jadi fokus kepada sistem. Makasih Uni. Thank you. Gabung kembali, kita jadi komunitas yang saling mengingatkan untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baru positif menjadi amal soleh buat kita. Insya Allah. Uni, ketika 40 hari yang lalu si grup WhatsApp itu dibangun, saya belum ngerti tuh ini grup WhatsApp latihannya apaan. Nah sekarang saya jadi paham, latihan awal kita adalah menuliskan sasaran kita. Lantas, apa yang akan kita lakukan besok, kapan, di mana. Gitu. Makasih. Ya, makasih Uni. Kang Prima, silakan, kita masih ada waktu 3 menit lagi dong. Yuk. Oke, Kang. Ya. Ini di atas ada Abah Ivang nih bertanya dari non jauh di sana. Masya Allah, gimana caranya buat habit yang sudah kita usahakan di lembur nih pas di tanah air kayaknya ya. Pas di tempat safar nggak bisa dilakukan. Contohnya menu makan di lembur sudah diusahakan full of sayuran, happy banget kalau lihat yang ijo-ijo katanya. Kalau lagi safar nggak nambah sama sekali.
Jadi menu makanannya beda banget nih. Harus gimana nih Wadah untuk bisa seperti itu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita akan terkait banget sama lingkungan. Dan memang si habit baik ini juga harus sejalan sama lingkungannya. Kalau misalkan kita lagi pengen makan sayur, terus kemudian di daerah kita kebetulan banyak sayur, tapi di Arab sana kebetulan yang ada itu misalkan kacang-kacangan gitu ya, atau yang ada tuh daging lagi. Maka yang itu jadinya nggak, apa disebutnya ya kalau di Atomic Habits itu, nggak kontekstual jadinya. Ya kita kalau nggak makan kelaparan, sementara kita di sana butuh fit. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah makan secukupnya. Kendali diri kita yang kuat. Kalau makan sayur itu misalkan saya diminta sama dokter gizi makan sayurnya 200 gram. 200 gram itu satu lombong, guys. Banyak banget. Satu lombong tuh gimana, Kang? Satu lombong itu segini, senyiru. Ya banyak banget itu 200 gram itu. Iya. Nasinya 3 kepel, ya dokter Anissa ya. Nasinya 3 kepel, terus lagi sayurannya 200 gram, dagingnya 150 gram. Nah, jangan dipikirin, oh ini gue lagi di Arab nih, 200 gramnya kayaknya sebanding dengan piring yang gede itu di Bandung untuk sayuran. Ya keenakan. Gitu. Dicukupkan. 150 gram dicukupin. Nasinya secukupnya. Nasinya secukupnya itu yang jadi tanda tanya kapan ya. Gimana ya. Ini kontekstual tadi ya Kang ya? Ya, kontekstual. Itu nanti akan kita bahas di lingkungan. Makasih Abah. Lingkungan ya. Oke. Siap. Ini Kang Ulum tadi ya? udah cerita belum? Kang Ulum udah cerita belum? Masih di chat. Masih nyari Kang. Oke. Mau nanya Kang, gimana kalau kebiasaan yang mau dibentuk itu mau melibatkan banyak orang? Ini harus contohnya harus kayak gimana? Contoh gimana Kang Ulum? berarti, Kang? Jadi seserak-serak mungkin ini harus ngobrol. Gimana kalau kebiasaan baik itu ingin melibatkan banyak orang? Meskipun Kang Ulum sudah melakukannya, izinkan kalau nggak ngobrol sama Kang Ulum sekarang, ini ngejawabnya dengan sok tahu ya. Maksudnya kayak gimana? Ini Kang Ulum udah ngelakuin kok. Ketika pengen perubahan baik itu dilakukan oleh banyak orang, setelah punya identitas yang kuat, ya bahkan Kang Ulum itu namanya aja udah identity. Ulum As-Saif ya, targetnya juga jelas, teman-teman semuanya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat itu jadi masif didengarkan oleh banyak orang. Membuat itu jadi kemudian masif dilihat sama banyak orang. Ikhtiar yang kita lakukan pada malam hari ini, kemudian membuat grup untuk ngobrol, itu adalah ikhtiar pengen kebiasaan baik yang kalau saya ngelakuin sendirian, baca buku, udah gitu ditutup lupa. Tapi kalau baca buku, kemudian diresume, kemudian ditampilkan, kemudian nggak dilakukan, patah integritas. Nggak boleh. Teman-teman semuanya, habis itu baca buku, dilakukan, lupa, seminggu, minggu depannya baca lagi, waduh yang ini kelewat, jadi inget lagi. Itu Kang Ulum, jadi Kang Ulum sudah melakukannya, Kang Ulum membuat grup obrolan untuk para lelaki ya, obrolan lelaki teman-teman ikutin setiap hari Rabu, bapak-bapak, obrolan lelaki. Selasa malam ya, Selasa malam itu malam Rabu ya, Selasa malam teman-teman semuanya obrolan lelaki ikutan. Kenapa sih pengen kayak gitu? Karena pengen, kok tahu saya, ingin menerapkan kebiasaan baik kepada banyak orang. Yang Rabu buat para istri ya Teh Cit. Masya Allah, ikutan. Rabunya buat ibu. Gitu. Mesti ada yang mengevaluasi dan menyemangati. Itu benar. Tapi cobain dulu yang tadi ya, Teh Neneng. Apaan? Niat implementasi dan menumpuk kebiasaan baru dengan to-do list. Oke. Gitu. Kang Ari, ini waktunya udah habis, tapi ini satu lagi kayaknya cukup mewakili banyak orang nih Kang pertanyaannya. Apaan kayaknya perlu kita bahas. Dari Mbak Dwi Yul katanya. Kang, bagaimana memprioritaskan to-do list itu berdasarkan waktu yang berjalan? Dari mulai bangun tidur, atau setelah ini saya merasa semua kebiasaan itu baik katanya. Tapi nggak komitmen mengerjakannya. Lupa masukinnya di waktu yang mana, yang hanya 24 jam itu Kang. Kebiasaan baik itu nggak harus gede kok dibuatnya.
pengen nulis buku 1 jam. Enggak. Nulis feed aja 5 menit, selesai. Di sela-sela apa tuh ngerjainnya? Ketika lagi nungguin setrikaan panas. Iya kan? Setrikaan anget atau barangkali Kak Dwi setrikaannya dicolokin langsung panas. Enggak kan? Pernah ada waktu ya untuk sambil nunggu. Saya ini punya kebiasaan buruk loh. Apa tuh kebiasaan buruk? Pas bangun karena craving banget pengen segar. Itu ketika pas sebelum wudhu, saya nyeduh kopi dulu, kebayang gak tuh? Supaya apa? Setelah badas subuh selesai, saya bisa minum kopinya. Itu gak bagus coy. Ya, tapi kebiasaan itu ternyata sesingkat itu, teman-teman semuanya, bisa masuk. Saya punya kebiasaan apa? Ketika saya lagi nanak nasi nih, atau saya lagi manasin sesuatu, ada piring yang kotor di samping kiri kanan saya bisa cuci dulu 2-3 piring. Atau saya cuci beberapa sendok. Kemudian balik lagi ke kebiasaan saya yang biasa saya lakukan. Kayak gitu. Jadi kebiasaan yang baik itu tidak perlu besar langsung. Sepanjang kita sudah tahu apa sasaran gedenya, habit kecilnya apaan, ditambahin. Apa ya kira-kira yang akan dilakukan oleh role model saya ketika ngadepin ini? Dibuatin. Saya punya kebiasaan kayak gini, Bapak Ibu. Setelah saya ngajak Mariam jalan-jalan, nggak tiap hari, dia pasti ada waktu tidurnya. Dan ketika waktu dia tidur, itu adalah saat terbaik saya baca buku. Ya, belum masuk ke rumah, masih di depan rumah, di dalam mobil, dia tidur. Tidurnya nggak panjang. Tapi itu saat terbaik untuk saya membaca buku. Atau saat terbaik untuk saya ikutan tidur. Karena ketika dia bangun, ya udah fokus saya ke dia. Gitu. Tapi menjaga kualitas hubungan ternyata dari tidur yang sekejap itu. Nggak gede kan? Itu kecil banget. Gitu. Satu lagi ya Kang Prima. Kang Hari, akhir-akhir ini saya merasa Oke. Oh, thank you. Akhir-akhir ini emosi susah terkendali, Coach. Oke. Emosi susah terkendali itu bisa banyak pemicunya. Emosi itu nggak ada salahnya emosi datang. Emosi datang, entah itu yang baik, entah itu yang positif, kan itu sebagai tanda. Ini sejalan nggak dengan keinginan saya, harapan sama ekspektasi sama experience sama nggak nih, harapan dengan kenyataan sama apa nggak nih? Kalau kesel, bete, emosi yang sering kita bilang itu, emosi gitu, itu sering bermunculan. Barangkali ada ketidaksesuaian antara harapan kita dengan kenyataan. Maka yang dibenerin adalah satu, jangan-jangan ekspektasi kita ketinggian. Turunin ekspektasi Kang Hari? Enggak, jangan diturunin ekspektasinya, di manage aja. Kalau memang kayaknya ketinggian, ya di manage lah, dikecilin dikit, jangan di-cut sampai menyakiti diri ya. Ya dikecilin dikit, mana yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Saya pengen yoga setelah saya bangun pagi, nyiapin anak-anak sekolah, terus anak-anak sekolah, saya pengen yoga. Terus anak Anda nangis yang kecil yang belum sekolah. Bete deh, kesel deh. Ini udah niat implementasi nih tapi si Dede. Hey, kondisi dilihat. Lingkungan juga harus diperhatikan, ya. Harus kondusif dan kontekstual. Minggu depan kita bicarain. Maka ekspektasinya disederhanakan. Oh, barangkali ketika si Dede lagi nggak rewel, atau ada satu lagi yang perlu kita lakukan supaya si Dede nggak rewel apa? Kasih makanan sendiri, kasih mainan sendiri, supaya mamanya bisa yoga dikit-dikit. Ya nggak harus yoga 30 menit, yoganya ya barangkali bisa peregangan lah 5 menit. Yoga apa sih Kang Hari? Ya barangkali lagi hamil, yoga kehamilan. Udah yoga kehamilan juga capek-capek, juga pengalaman tetap aja disesar juga. Ya itu kan sudah sampai kayak begitunya ya. Gitu jadinya. Oke. Ditanyain sama diri. Ekspektasinya di-manage. Yang kedua, ini ada yang kembali berhasil memadamkan emosi saya di jalanan. Karena kalau di jalan udah emosian banget. Ya. Oleh-oleh haji, orang yang berhaji. Mas Pras tadi malam, kakak ipar pulang haji. Jadi gini, kita ini kan terdiri dari jiwa, dari tubuh dan ruh.
katanya gitu ya. Supaya saya nggak emosian. Waduh, Bapak udah enak banget tuh tidurnya. Supaya saya nggak emosian ketika di Arab Saudi, udah persiapan apa, ternyata nggak kebagian makan, udah pengen numpar jumroh, udah fit nih, tiba-tiba ada serombongan orang yang berbadan besar ngegeser segala macam, pengennya marah terus. Teman-teman semuanya, kalau kita cuma berpikir pakai badan kita, pakai jiwa kita, mungkin lelah, mungkin capek. Tapi kalau kita berpikir ini ruh, orang-orang yang berhaji itu adalah orang-orang yang ruhnya sama-sama kangen, pengen menyengajakan diri berjumpa dengan Rabb-nya. Maka kalau ada orang yang nggak bisa ngantri, ada orang yang nyerobot kamar mandi, ada orang yang nyerobot jalan dengan badan besar, wah kita udah capek banget, kita udah marah nih. Ingat, itu orang ruhnya adalah orang yang pengen berjumpa dengan Allah dan menyengajakan diri sampai ke sana dari negaranya yang jauh. Sama kayak kita. Ternyata di situ dia bisa banget tuh memanage emosinya. Saya pakai tuh oleh haji. Ada orang yang serabat-serebet di jalan raya, saya bilang mungkin ruhnya sedang pengen pulang ke rumah karena kangen sama anak. Ada firman saya nggak jadi marah guys. Ada orang yang kurang benar. Kalau lagi di jalan, waduh. Om Prima jadi saksi. Aduh, Om Prima jadi saksi. Aduh, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kebiasaan itu bisa sedikit demi sedikit dikurangi ya. Gitu. Jadi untuk Anda yang lagi berlelah-lelah di kantor, kesel sama orang-orang sekelilingnya, ingat mungkin badannya, mungkin jiwanya tidak sesuai dengan apa yang kita punya, yang kita inginkan, tapi ruhnya pasti ada yang berkesesuaian kok sama kita. Mungkin lagi mencari perbaikan diri dan dia nggak tahu gurunya, bisa jadi Anda jadi gurunya di kantornya. Ajarin yang udah Anda tahu, yang udah Anda lakukan. Thank you guys buat malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Dan untuk Anda yang pengen ikutan banget ini dasar-dasar dari habit namanya high class response. Insya Allah teman-teman semuanya kita akan melakukan training high class response batch ke-10. Batch ke-10. Kang, batch ke-10. Ya, batch ke-10 insya Allah bulan Agustus. Insya Allah akhir Agustus. Cari tahu di mana informasinya, silahkan diklik di sana. Dicari tahu tentang kayak gimana sih high class response, karena bonggol-bonggol dasarnya si habit itu adanya di high class response. Anda yang belum tahu, ini saya belum masuk nih ke grupnya, teman-teman semuanya. Gimana Kak cara masuknya ke grup? Nanti Kak Deti itu akan ngasih link ya untuk masuk ke grupnya, kita belajar bareng-bareng di sana. Jazakumullah khairan katsiran. Jangan lupa untuk sharing story Anda di Instagram, di LinkedIn, di media sosial yang Anda punya tentang pertemuan malam kita hari ini. Siapa tahu jadi jariah juga untuk kita semuanya. Nggak perlu 1,5 jam seperti saya, mungkin 1 story bisa jadi jalan kebaikan buat Anda. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman semuanya. Kang Hari nuhun pisan untuk waktunya dan juga sharing kita pada malam hari ini. Teman-teman, buat Anda yang merasa malam hari ini mendapatkan manfaat, yang merasa malam hari ini mendapatkan sesuatu dari sharing Kang Hari, silakan bagikan informasi, bagikan ilmu, bagikan sesuatu yang Anda dapatkan malam hari ini. Tadi ya, kita ceritakan ke yang lain, supaya tadi vibes kita ini nyebar juga ke yang lain. Supaya materi yang didapatkan juga ini jadi jariah buat teman-teman. Dan makin banyak kebaikan yang tadi halnya kecil, kita cuma 1%, tapi ketika nanti bareng-bareng ada yang saling mengingatkan, itu ya. Nah ini di chat sudah disampaikan oleh Kak Deti nih, buat teman-teman yang belum masuk grup, yang pengen ikut belajar bareng, yang pengen ikut latihan bareng, ini silahkan masuk ke grup ya. Ini grupnya udah kita sediakan, dan kalau penuh ini biasa kita nambah lagi nih, ini udah ada beberapa grup yang sudah ada dan udah penuh juga, jadi kita nanti akan nambah grup lagi kalau misalkan diperlukan. Oke. Itu informasinya. Thank you. Teman-teman dari kohort tempat kohort 9, thank you, makasih udah ikutan. Kak Anissa, Teh Gita yang saya lihat hari ini udah ikutan, terus lagi dari Riu Mitra Lestari juga udah ikutan, dari Suzuki, Indo Mobil Motor, thank you, dari Kak Cucun, dari Mendem Indonesia, makasih udah ikutan. Thank you ya. Jazakumullah khairan katsiran. Kang Zen itu aya kene gra, tadi dicariin kan ngomong. Si Om Zen teh Ternuhun Om Zen sudah hadir, makin ganteng. Saya pikir dia artis ya.
Ternyata luar Om Zain. biasa sih Om Zain. Oke teman-teman, hatur nuhun pisan untuk pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya hari Minggu yang akan datang. Berarti berapa ya hari nanti minggu malam seperti biasa ya. Mudah-mudahan ini jadi kebiasaan baik yang kita lakukan, jadi pertemuan rutin yang kita lakukan, saling latihan bersama seperti yang disampaikan oleh Kang Hari. Ini latihan ya teman-teman. Ini Kang Hari sebenarnya pengen latihan sendiri kan nanti nggak ada yang ngingetin, tapi kalau latihannya bareng-bareng bisa saling mengingatkan. Yuk kita latihan bareng-bareng nanti di grup HCR Weekly Series bersama. Ajakin teman-teman yang lain supaya nanti bisa belajar bareng, bisa saling mengingatkan juga buat yang lainnya. Sebelum hari Ahad ketemuan, kita ketemuan dulu hari obrolan lelaki hari Selasa malam ya bersama Kang Ulum. Jazakumullah khairan. Yang mau ikutan di obrolan lelaki silakan masuk aja di sekolahrumahtangga.com/obrolan lelaki buat teman-teman khusus para bapak-bapak, khusus para laki yang ngerasa laki ya. Karena laki acaranya juga 9 malam. Atau enggak laki-laki banget tapi pengen jadi kayak laki-laki. So. Saya belajar juga teman-teman dari Instagramnya Hey Academy-nya Kang Zain. Itu banyak banget Instagram, terus lagi banyak banget postingan, feed, banyak juga video di YouTube-nya Om Zain yang kemudian makin menguatkan orang yang dasarnya bukan psikologi jadi sedikit jauh lebih tahu meskipun ada kemungkinan tersesat ya saya, tapi jadi jauh lebih tahu gitu ya. Thank you banget guys. Hatur nuhun pisan. Sampai ketemu di High Class Response. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Silakan kita foto-foto dulu yuk. Mas pada ada nggak ya? Sorry tadi saya mute all. Yuk yang mau sapa-sapa boleh. Kita unmute dulu. Hatur nuhun Kang Hari. Si Om Zain. Nuhun Om Zain. Itu ya kenapa ya backgroundnya temaram? Remang-remang Kang Hari. Saya bilang temaram, Anda bilang remang-remang. Q-nya nih remang-remang bisa. Habis Q-nya craving sih. Q-nya mengcravingkan sangat. Om Zain itu tuh baru nge-YouTube, masih ada itu? Iya, habis tadi sambil Kang Hari panggil-panggil itu lagi syuting, aku bikin satu video. Kagak dong, YouTube-nya udah banyak subscribernya. Sebentar lagi dapat Pajero Sport. YouTube-nya bukan buat di view, buat ke klien. Iya benar. Buat closing. View-nya mah gitu-gitu aja. Ayo foto. Ayo foto-foto dulu yuk. Yang masih memungkinkan untuk on cam, yuk kita foto-foto dulu. Mumpung ada Bro Kiai. Dari Pak Budi ya, bernuhun. Sami-sami. Abah ada di mana Abah? Doakan kami semua Abah. Doakan Abah. Siap ada Kang Zain, Kang Prim. Masya Allah. Ada Ustadz Abu Laiden juga di sini yang insya Allah nanti di Bandung tanggal 29, 30 dan 31 di Bandung kan? Akan melakukan Road to Amazing Muharram, insya Allah ya. Yes. Bersama Cinta Quran ya, teman-teman nanti boleh hadir juga bersama Abu Laiden. Hadir. Yuk foto dulu yuk. Yuk. 1, 2, 3. Kak Andi Mirnawati pernah ke Makassar nggak Kang? Pernah dong, guru kita ada di sana ya. Makassar Kang. Minta diundang lagi. Saya diundang sama Kak Andi, Mbak boleh. Kang Irfan, nuhun, Kang Irfan TC SIM. Makasih. Kak Rohman dari Bantul, makasih. Bu Guru, Bu Wiwi, makasih. Bu Erita, atur nuhun. Kak Zainal Arifin, hati-hati di jalan ya. Lama loh berarti perjalanannya dari awal tadi. Oh ya, si Kang Atar udah nyampe tuh tadi perjalanan ternyata mau ke sekolah. Oh, Kang Atar nih yang tadi di perjalanan, betul. Kang Atar. Resti kapan kelahiran? Kalau HPL mah 16 Agustus. Kagok atulah ya, sehari lagi 17 Agustus supaya dirayakan. Ditahan-tahan dulu teh. Tahan dulu ya, tahan dulu. Sampai jam tengah malam lah ya. Jadi kalau orang lain mah bagaimana melahirkan lancar, kalau ini mah bagaimana menahan kelahiran sampai 1 hari. Butuh konsultasi, cerita sama Kang Ulum nanti. Obrolan ibu-ibu hari Rabu. Ya, obrolan bapak-bapak hari Rabu. Oke Om Prim, sudah malam, kita perlu membiasakan juga on time. Silakan ditutup.
Matur kita tutup bersama dengan hamdalah bersama-sama dulu yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Turun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kang Heri. Amin. Semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas respon. Mana baik